Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe karena di video-video selanjutnya saya akan buat lebih banyak lagi video-video mengenai mekanika kuantum. Hello everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini kita coba tinjau lebih dalam lagi mengenai fungsi gelombang dan kenapa kita butuh fungsi gelombang dalam mekanika kuantum. Well, kita butuh fungsi gelombang untuk menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh dalam inti atom saat dia bergerak mengelilingi inti atom itu sendiri. Alasannya adalah kita harus meninjau elektron tidak hanya sebagai partikel, tapi juga sebagai gelombang. Dan jika kita tinjau elektron sebagai gelombang, tentu kita butuh yang namanya fungsi gelombang. Lalu, apa artinya fungsi gelombang tersebut? Itu kan pertanyaan kalian. Ada dua hal yang harus kita tinjau saat melihat fungsi gelombang. Pertama, mengenai deskripsi matematisnya, dan yang kedua mengenai artifisis dari fungsi gelombang tersebut. Nah, orang yang pertama kali menunjukkan deskripsi matematis mengenai fungsi gelombang itu adalah pria tampan dan seksi Erwin Schrödinger, yang namanya selalu disinonimkan dengan nama mekanika kuantum. Schrödinger menunjukkan deskripsi matematis dari fungsi gelombang ini melalui persamaan diferensialnya yang dikenal sebagai persamaan Schrödinger, yang dalam bahasa matematis ditulis I h bar dψ per dt sama dengan minus h bar per 2m d kuadrat psi per dx kuadrat tambah v psi. And this is arguably the most imperative equations on all of quantum mechanics. Nah, persamaan ini sudah saya buktikan di video saya, jadi bagi Anda yang penasaran, linknya saya berikan di deskripsi. Dari sini kita bisa tahu deskripsi matematis dari fungsi gelombang melalui persamaan Schrödinger. Dan jika kita ambil psi pada persamaan tersebut, kemudian kita plot sebagai fungsi dari x, maka kita akan peroleh grafik seperti ini. Lalu, apa maksudnya grafik tersebut? Nah, disitulah munculnya namanya interpretasi. Kita harus tahu artifisis dari fungsi gelombang tersebut. Schrödinger mencoba menginterpretasi fungsi gelombang tersebut sebagai rapat muatan dengan menganggap bahwa elektron bergerak dalam ruang dan muatannya itu menyebar di setiap titik dalam ruang tersebut. Dan ini make sense karena kalau kita lihat gelombang air misalnya, itu tidak lain adalah air yang bergerak naik turun menyebar ke setiap titik dalam ruang. Jadi, mungkin itu juga berlaku pada elektron. Namun sayangnya penafsiran fisis dari Om Schrödinger tidak begitu tepat, dan ini aneh karena Schrödinger bisa merumuskan deskripsi matematis dari fungsi gelombang, namun dia sendiri salah menafsirkan artifisis dari fungsi gelombang tersebut. Lalu siapakah pria tampan dan berlian yang bisa mendeskripsikan artifisis dari fungsi gelombang tersebut? Nah, ini dia orangnya, Max Born. Apa yang ditafsirkan Max Born? Dia bilang gini, well, jangan pusing-pusing dong dalam menafsirkan fungsi gelombang sebagai rapat muatan. Kayaknya dia tidak bilang gitu sih. Tapi intinya dia bilang gimana kalau kita tinjau fungsi gelombang tersebut sebagai cara untuk menentukan probabilitas dalam menemukan elektron pada sebuah titik dalam ruang. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Well, Max Born bilang, caranya dengan mengambil fungsi gelombang tersebut, kemudian kita kuadratkan. Dan boom, saat kita kuadratkan fungsi gelombang tersebut, kita peroleh yang namanya rapat probabilitas. Artinya, probabilitas dalam menemukan partikel di sebuah titik dalam ruang. Nah, kalau kita ambil si kuadrat tersebut, kemudian kita buat dalam bentuk grafik, maka kita akan peroleh grafik seperti ini. Nah, titik pada grafik ini yang nilainya sama dengan 0, artinya titik ini, dan ini, itu kemungkinannya kecil sekali untuk menemukan elektron di titik tersebut. Namun, titik di mana amplitudo dari fungsi gelombang tersebut sangat besar, maka kemungkinannya sangat besar untuk menemukan elektron di titik tersebut. Artinya di titik ini, itu peluangnya jauh lebih besar untuk menemukan partikel atau elektron di titik tersebut. Karena di situ, distribusi probabilitasnya sangat besar atau tinggi sekali kan. Jadi intinya, fungsi gelombang tidak memberitahukan di mana posisi elektron dalam ruang, namun dia hanya menunjukkan probabilitasnya. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal dan bawah pohon Jasmine, dan tentunya salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan.